Cerita dimulai dengan diperlihatkannya bawahan Minso yang menyarankan agar bosnya bergabung dengan orang-orang kuat di Hoyam. Mereka tak bisa hanya berdiam diri, sementara Choi Dal-cheon kini sedang berkuasa. Sambil menunduk, bawahan itu meminta maaf dan berkata bahwa meskipun ia harus mati, ia ingin mati setelah menjadikan Minso orang yang terhebat. Scene kemudian berpindah pada percakapan Tigro dan Aquila. Aquila pun berkata bahwa rencana Tigro untuk menantang Castle hanya karena dendam pribadi adalah tindakan yang bodoh. Terlebih dia sampai harus mempertaruhkan nyawanya. Lalu di sana Tigro bertanya, apakah hanya itu yang ingin Aquila tanyakan padanya? Jika memang begitu, maka pembicaraan mereka cukup sampai di sini saja. Merespon itu Aquila berkata bahwa alasan dirinya datang kemari adalah atas permintaan Lisa. Tigro menjawab tentu saja karena untuk menghentikan pertarungannya dengan Gustav hanya bisa dilakukan dengan mengirim orang seperti Aquila. Lagi pula ia juga tahu jika Lisa tidak mungkin membuang kartu spesial seperti Gustav tanpa arti. Sambil berjalan mendekat, Aquila memberitahu bahwa yang Lisa selamatkan bukan hanya Gustav. Tigro yang paham maksud Aquila memintanya untuk langsung ke intinya saja. Namun Aquila di sana tetap bertanya, menurut Tigro apa motif Lisa yang sebenarnya? Tigro menjawab bahwa wanita itu ingin menyingkirkan Python dengan memanfaatkan dirinya karena menurut Lisa ia adalah kartu terbaik yang bisa dipilih untuk melawan Python tanpa mengotori nama Iskra. Namun skala pertunjukan hari ini terlalu besar jika hanya untuk itu saja, dan salah satu tujuan Lisa atas kejadian kali ini adalah untuk menjinakkan Gustav. Dengan dikirimnya Aquila ke tempat ini, pasti Lisa juga ingin mengirimkan pesan untuknya secara tidak langsung. Lisa seolah sedang menyuruhnya untuk bekerja sama dengan Aquila dan Gustav karena orang-orang seperti mereka ada di Iskra, dan Lisa berencana menunjukkan jika dirinya bekerja sama dengan mereka, maka ia akan bisa membalaskan dendamnya dengan lebih mudah. Tigro sangat yakin jika Lisa ada di sini, dia pasti akan mengatakan hal seperti itu. Lalu dengan tatapan yang serius, Tigro bertanya pada Aquila, apakah Castle juga merupakan sesuatu yang wanita itu incar? Aquila pun menjawab bahwa lebih tepatnya wanita itu ingin menjadi pusat di bidang ini. Ambisi yang selalu dimiliki wanita itu adalah melahirkan kembali kartel dan mengelola dana gelap yang sangat besar dengan menggunakan kemampuannya melampaui sistem. Aktivitas beberapa elit sewaan Iskra yang dilakukan selama ini ada batasnya, dan para killer Iskra zaman sekarang menginginkan kekuasaan yang setara dengan kekuatan mereka. Bahkan Aquila sendiri pun tidak punya alasan untuk menghentikan semua itu. Sambil menuangkan minumannya, Aquila lanjut berkata, jika Lisa memang memanfaatkan kekuatan Tigro, kenapa Tigro tidak memilih untuk memanfaatkannya juga? Hanya saja Tigro di sana malah bertanya, seandainya ketua Castle menawarkan posisi komandan kedua pada wanita itu dan Iskra dengan syarat menangkapnya, kira-kira apa yang akan wanita itu pilih? Apakah dia akan menangkap dan membunuhnya? Aquila pun menjawab bahwa wanita itu pasti tidak akan menolak kesepakatan bagus seperti itu, dan selanjutnya mungkin mereka berdua akan menjadi musuh. Sejenak Tigro di sana hanya terdiam, lalu ia hendak pergi dari sana. Sambil berdiri dari duduknya, ia bertanya apakah Aquila ingin bertemu dengan Saroka. Ia bisa memberitahu lokasinya jika memang ingin, tapi Aquila langsung menolak dan berkata tidak perlu, karena Saroka sekarang bukan anak kecil lagi. Lagi pula dia pasti tahu arti sebenarnya dari pilihannya sendiri. Tigro pun berkata baiklah jika memang begitu, sepertinya mereka harus akhiri pertemuan mereka hari ini. Namun saat Tigro hendak mengucapkan selamat tinggal, tiba-tiba kesadarannya mulai goyah dan ia hampir terjatuh. Aquila dengan cepat menangkapnya dan berkata bahwa Tigro pasti sedang kelelahan karena insomnia parah selama ini. Aquila pun menyuruh Tigro untuk beristirahat dulu, sementara ia akan mengawasi sekitarnya, jadi Tigro bisa istirahat tenang dan memulihkan tenaganya. Aquila menegaskan bahwa dirinya melakukan ini dengan sukarela karena Tigro adalah saudara yang sudah melewati banyak kesulitan bersamanya.
Sementara di wilayah Busan, lebih tepatnya kantor Pyo Yeong, kini ia terlihat sedang melakukan rapat dengan para anak buahnya. Ia baru saja mendapatkan dokumen penting yang terkait dengan anggota Mori dari Jepang. Yeong yang mendapatkan kabar dari Seono jika Hyde belum melakukan pergerakan sama sekali, menyarankan Seono untuk melakukan semua perintah yang Hyde berikan. Namun ia melarang Seono untuk melakukan tindakan macam-macam karena Yeong tahu jika anggotanya melakukan kesalahan, mereka semua pasti akan mati karena lawan mereka bukanlah orang biasa. Bahkan Yeong sekalipun masih belum mampu menghadapi mereka untuk saat ini. Selesai rapat, Yeong terus melatih kemampuannya dan mulai berlatih dengan para anggota Undead. Kini Yeong berhadapan dengan combo dari anggota Undead, akhirnya berhasil mengimbangi kecepatan mereka dalam bertarung. Yeong yang awalnya tidak pernah bisa melawan mereka, sekarang mulai terbiasa dengan kecepatan serangan yang anggota Undead lancarkan. Bahkan di serangan terakhir beberapa anggota Undead, dengan kelincahan yang Yeong miliki, ia berhasil menghindarinya. Lalu dengan gerakan memutar, berhasil menyerang balik dengan kedua kakinya. Namun saat latihan ingin dilanjutkan kembali, orang yang memakai kursi roda meminta mereka untuk berhenti. Ia kemudian menyuruh sang ahli pisau untuk maju, karena ia tahu jika Yeong hanya mengandalkan kecepatan saja, maka dia tidak akan pernah bisa menang melawan orang dari Mori. Ia mengingatkan bahwa musuh yang akan dihadapi Yeong ke depannya merupakan ahli dalam senjata, terutama Oh Do-hwa yang selalu membawa kapaknya. Orang tua yang memakai kursi roda menyadari hal itu dan menyarankan Yeong untuk mulai berlatih menggunakan senjata. Ia berharap Yeong bisa naik level secara signifikan, setidaknya setara dengan orang-orang itu. Akan tetapi Yeong masih belum bisa mengimbangi lawan yang memakai senjata dan harus menerima kekalahannya waktu itu. Kini Yeong yang sudah berada di kantornya kembali terus memikirkan bagaimana caranya mengimbangi musuh yang memakai senjata di tangan mereka. Namun di sela lamunannya itu, tiba-tiba saja Seono datang dan berkata pada Yeong bahwa hal gawat baru saja terjadi. Ia memberitahu jika Hyde akhirnya mulai bergerak, bahkan dia membawa seluruh anak buahnya. Seketika itu juga Yeong langsung menghampiri Hyde yang datang bersama anak buahnya. Dari dalam mobil, Hyde meminta Yeong mengantarnya untuk melihat wilayah bisnis yang dikuasai organisasi Mori. Yeong pun langsung menyanggupi permintaan itu, tapi dalam benaknya ia merasa curiga pada Hyde. Ia merasa penasaran tentang apa yang Hyde rencanakan karena dia sudah cukup lama datang ke Korea. Tapi secara tiba-tiba dia meminta berkeliling. Lalu di sela perjalanannya, Hyde berkata pada Yeong bahwa ia membangun kekuatan yang cukup baik walaupun tanpa latar belakang tertentu. Tapi sebagian anak buah Yeong adalah mantan klan Bando yang dulu pernah dijatuhkan oleh Mori. Hyde pun bertanya, apakah Yeong memiliki alasan tertentu untuk itu? Yeong menjawab bahwa selain anak buah Mo Seung-gyu, itu adalah pilihan terbaik yang harus ia ambil di Busan, dan ia hanya memilih mereka yang sudah berkhianat pada klan Bando. Tapi jika itu menjadi masalah bagi Hyde, maka dirinya bisa membubarkannya. Mendengar itu, Hyde menganggap jika Yeong tidak peduli atas masa lalu mereka asalkan mereka memiliki kemampuan. Pemikiran Yeong cukup luas juga untuk ukuran anak muda sepertinya. Tapi Hyde ingin mengoreksi satu hal dari Yeong. Pilihan terbaik di Busan sesuai kata-kata Yeong. Menurut Hyde, itu adalah masalah krusial di Busan ini. Hyde berkata bahwa Yeong pasti tahu adanya monster yang tidak bisa dibandingkan dengan mereka di sini. Ucapan Hyde membuat Yeong sedikit tertegun karena dia sempat menyebut nama Undead. Lalu Hyde lanjut berkata bahwa majikannya Oh Do-hwa dulu juga pernah mengalami kekalahan yang memalukan di masa lalu saat dia melawan Pyo Seong yang berasal dari organisasi Knife Soldier Undead. Setelah bertahun-tahun lamanya, akhirnya Oh Do-hwa mendapatkan kesempatan untuk balas dendam. Dan di saat itu, ia berhasil membantai orang yang mempermalukannya, bahkan membuat mereka yang berhubungan dengannya menjadi cacat. Hyde sangat menghormati Oh Do-hwa, tapi menurutnya itu bukanlah keputusan yang bagus. Seharusnya waktu itu,
Oh Do Hwa mengakhiri hidup mereka sepenuhnya, termasuk anak bayi yang terlahir dari darah mereka. Jika kita membiarkan bara api kecil tetap hidup, maka suatu saat api itu akan membara kembali. Apalagi lawannya adalah orang-orang berbahaya yang pernah mendominasi era kejayaan. Bahkan Hyde bertanya-tanya pada Yeong, apakah bara api itu sudah padam atau belum? Atau malah tumbuh menjadi api hutan yang akan membakar segalanya, misalnya pada keturunan mereka yang masih hidup. Dalam benaknya, Yeong mulai merasakan jika kata-kata itu adalah untuknya. Namun sambil berusaha tetap tenang, Yeong menjawab bahwa ia kurang tahu, tapi menurutnya itu adalah tindakan yang tepat jika Oh Do Hwa sendiri yang bergerak. Dan apapun situasinya, lawan itu tidak akan pernah bangkit kembali. Hyde pun bertanya, apakah Yeong benar-benar berpikir begitu? Lalu tiba-tiba saja Hyde mengeluarkan sebuah pisau dan menodongkannya pada mata Yeong. Hanya saja Yeong di sana tak bergeming sama sekali dan tampak sangat tenang. Hyde kemudian berkata bahwa tatapan Yeong tajam sekali. Pantas saja Oh Do Hwa tertarik padanya. Hyde menjelaskan bahwa ini adalah pisau yang bisa dipakai bersamaan dengan saat melayangkan tinju. Orang yang tak terbiasa dengan alat seperti senjata pasti bisa menggunakan ini tergantung pada usahanya. Hyde pun menyuruh Yeong untuk tidak melepas ini dari tangannya meskipun saat tertidur, karena ini akan menutupi kekurangannya. Hyde memberikan pisau itu pada Yeong dan berkata bahwa kemarin malam ia sempat menikmati pertunjukan latihan Yeong. Ia merasa sedikit terhibur, jadi ia meminta Yeong untuk berhati-hati. Ternyata semua yang dikatakan Hyde adalah karena dia sudah mengetahui siapa Yeong sebenarnya, dan Hyde bisa saja membunuh Yeong kapanpun dia mau. Lalu setelah itu, Hyde pun pergi meninggalkan Yeong. Sementara Yeong yang hanya bisa terdiam, tidak bisa berkata apapun. Dalam hatinya ia bertanya-tanya, sebenarnya Hyde sudah tahu tentang dirinya sampai mana. Apakah Hyde akan menjadi teman atau musuh? Sementara itu, di tempat latihan Daejeon, kini dia masih terus memikirkan pertarungan Taejin dan Ryu Ji-hak. Ia masih belum bisa menemukan cara dan teknik bagaimana Ryu Ji-hak bisa mengalahkannya hanya dengan satu serangan saja. Ia terus mengingat-ingat teknik dan gaya bertarung yang Ji-hak gunakan. Tak lupa juga, ia menggabungkannya dengan ajaran-ajaran yang sudah Taejin berikan padanya selama ini. Namun karena Daejeon masih belum bisa memahami apapun juga dari pertarungan itu, Daejeon pun pergi dari tempat itu dan akan memikirkannya lagi nanti. Ia kemudian pergi diantar Jang Ho menuju suatu tempat. Pada malam harinya selesai mengantar Daejeon, kini Jang Ho terlihat sedang memeriksa daerah sekitar karena mereka mendapatkan kabar jika obat terlarang tersebar kembali. Ia melakukan itu tanpa sepengetahuan Daejeon. Jadi ia berharap Daejeon tidak marah saat mengetahuinya nanti. Sesampainya di sana, ternyata mereka benar-benar menemukan orang yang sedang bertransaksi obat terlarang itu. Jang Ho yang merasa kesal pun akhirnya berusaha untuk membereskannya. Ia pun langsung berlari dan menampar orang yang memakai helm dengan sangat keras. Tanpa disangka-sangka, ternyata orang yang memakai helm itu adalah adiknya sendiri. Jang Ho yang murka pun mencengkeram kerah baju adiknya dan bertanya kenapa dia melakukan ini. Ini sama saja mengkhianati bos Daejeon, padahal dia sudah banyak membantu mereka. Adiknya yang tak tahu harus berbuat apa hanya bisa bilang minta maaf. Namun Jang Ho di sana menegaskan jika adiknya masih belum sadar juga, maka ia tidak akan segan untuk menghabisinya. Satu pukulan pun dilancarkan Jang Ho untuk memberikan hukuman pada adiknya. Akan tetapi, teman-teman adiknya Jang Ho yang sedang bertransaksi tadi malah tertawa, yang membuat Jang Ho semakin murka. Jang Ho pun bertanya apakah otak mereka sudah rusak karena obat, sampai-sampai mereka berani menertawakannya. Sambil membuka jasnya, Jang Ho berniat akan menghabisi mereka dan penasaran apakah mereka masih bisa tertawa lagi nantinya. Namun saat Jang Ho hendak memulai aksinya, tiba-tiba saja satu pasukan datang ke tempat itu. Ternyata itu adalah rombongan barista bersama anak buahnya. Barista pun bertanya, siapa sampah-sampah yang tidak penting ini? Jang Ho yang melihat barista pun terkaget. Dalam hatinya ia menyebut nama Daejeon
dan mengaku bahwa sepertinya ia sudah melakukan kesalahan yang sangat besar. Ia teringat jika pria itu adalah orang yang pernah mempermalukannya dan Bos Daejeon dahulu. Jang Ho pun bertanya-tanya kenapa orang penting dari Sunjin Trade bisa ada di sini. Ia merasa harus sangat berhati-hati di sini karena jika pertimbangannya salah sedikit saja, maka Bos Daejeon dan rekan-rekan Hoyam lainnya bisa jatuh dalam bahaya. Lalu dari dalam mobil, barista pun bertanya apakah mereka adalah orang-orang dari kota Hoyam. Jang Ho menjawab bahwa ia hanya menjemput satu adiknya yang telah menjadi pecandu obat-obatan dan memberinya pelajaran. Jadi ia bertanya apakah ada masalah. Namun dalam benaknya Jang Ho merasa sedikit lega karena sepertinya orang itu tidak mengenalnya dan ini bisa menjadi celah untuk keluar dari masalah. Hanya saja salah seorang teman adiknya Jang Ho berkata bahwa Jang Ho adalah preman kota Hoyam. Dia adalah bawahan langsung Kim Daejeon. Jang Ho yang melihat itu sontak merasa panik dan kesal karena bedebah itu malah mengacaukan semuanya. Pria itu membocorkan informasi dengan harapan bisa selamat, tapi bawahan barista tiba-tiba saja telah bergerak ke belakangnya, lalu tanpa memberi aba-aba langsung menebas pria itu dengan brutal. Lalu barista di sana sambil tersenyum berkata terima kasih karena pria itu sudah mau memberitahunya. Ia kemudian memerintahkan bawahannya untuk menyingkirkan warga biasa dan menyisakan orang-orang terlibat karena mereka harus membahas sesuatu yang menguntungkan. Seketika itu juga barista langsung memperlihatkan 3 foto pada semua orang dan menyuruh mereka untuk memanggil satu dari 3 orang tersebut ke tempat ini. Orang yang melakukannya lebih dulu akan ia selamatkan. Hitungan mundur yang barista ucapkan membuat semuanya langsung bergerak. Jang Ho pun memerintahkan anak buahnya untuk berpencar. Bagaimanapun caranya, salah satu dari mereka harus berhasil kabur dan melaporkannya pada Daejeon. Sejenak barista dan Jang Ho saling menatap satu sama lain dengan tajam. Tiba-tiba saja barista melakukan gerakan tangan seolah memberikan kode pada bawahannya. Seketika itu juga Jang Ho langsung menarik adiknya dan menahan serangan salah satu bawahan barista dengan tendangannya. Jang Ho berteriak agar mereka cepat beritahu situasi ini pada Bos Daejeon. Larilah sekali ini saja dan lakukan perintahnya. Akan tetapi barista dan anak buahnya tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Barista pun menginjak pedal gas dan mencoba menabrak anak buah Jang Ho. Sementara Jang Ho kini sedang bertarung melawan salah satu bawahan barista. Ia terus menghantam beberapa musuh dengan telak, tapi di saat yang sama ia harus menerima luka dan berhasil diperlambat oleh musuh. Di sela itu Jang Ho melihat adiknya sedang dikejar oleh bawahan barista. Dengan cepat Jang Ho bergerak untuk menghentikannya. Adiknya sempat terhenti dan menangis karena khawatir pada kakaknya. Tapi Jang Ho langsung meneriakinya dan memerintahkan adiknya untuk cepat pergi, sekaligus melaporkan kejadian ini pada Daejeon. Hanya saja dari arah belakang, tiba-tiba mobil barista mendekat padanya. Lalu bawahan barista pun berhasil menebas Jang Ho yang tidak sempat lagi untuk merespon. Kali ini, luka yang diterimanya lebih parah dari sebelumnya. Dalam benaknya, Jang Ho bergumam bahwa tempat ini sepertinya akan menjadi tempat pemakaman terakhir untuknya. Tebasan demi tebasan pun Jang Ho terima dari lawannya karena perbedaan level mereka yang begitu jauh. Meski begitu, ia tidak menyerah sama sekali dan berusaha keras agar tidak tumbang. Ia mencoba untuk melawan dengan kemampuan yang dimiliki. Namun apalah daya, musuhnya kali ini terlalu kuat dan dia terus-terusan menerima serangan. Di akhir riwayatnya, ia berkata dalam hati bahwa setelah bertemu dengan Bos Daejeon, ia mengerti bagaimana caranya untuk hidup. Ia ingin sekali melihat Daejeon berhasil setelah semua kerja keras yang Bos Daejeon lakukan untuk mereka. Tapi sayang, ia harus berakhir di sini. Di saat itu juga, tusukan pisau menancap pada Jang Ho yang membuatnya harus kalah. Sepertinya Jang Ho yang merupakan orang kepercayaan Daejeon harus mati. Akan tetapi di balik itu, adiknya Jang Ho berhasil menelpon Daejeon dan langsung memberitahu lokasi serta kejadian yang sedang terjadi.
Sambil menangis, ia berteriak meminta Dejen untuk segera datang menyelamatkan mereka semua. Dejen yang mendengar itu pun langsung tersentak dan berdiri dengan tatapan kosong di matanya. Lalu telepon pun mati karena adiknya Jang Ho berhasil ditemukan oleh barista. Barista yang mengetahui adiknya Jang Ho menghubungi Daegeon malah tersenyum, seolah senang karena Dejen akan datang ke sini dengan sendirinya. Dan dari situ cerita pun bersambung. Hehehehe. Oke guys, segitu aja dulu untuk video kita kali ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk selalu beri like video ini sebanyak-banyaknya agar video ini bisa terus direkomendasikan oleh YouTube ke teman-teman yang lain. Semakin banyak like, itu sama saja ngasih tanda buat Mimin supaya terus semangat upload video terbarunya. Oh iya, jangan lupa juga buat kasih komentar kalian di bawah ya jika ingin alur cerita ini tetap dilanjutkan. Terima kasih.